Halo teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mesari dengan NIM 231230716. Dan saya Maharani dengan NIM 231230719. Kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas tentang APO 7, sebagian dari tugas mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Simak video berikutnya. APO 7, Manajemen Human Resource, atau biasa disebut mengelola sumber daya manusia TI. APO 7 adalah salah satu proses dalam domain APO atau biasa disebut Elite Plan and Organize pada framework COBIT. Proses ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam bidang TI agar organisasi memiliki orang dengan kemampuan, pengetahuan, dan motivasi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan utama APO 7 memastikan organisasi memiliki personil TI yang kompeten, termotivasi, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta strategi TI perusahaan. Kegiatan utama dalam APO 7. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi dan peran SDM TI, menentukan tanggung jawab, posisi, dan relasi kerja dalam organisasi TI. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, contohnya menetapkan kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap peran TI. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi, contohnya seperti merekrut tenaga TI sesuai kebutuhan dan standar organisasi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan, contohnya memberikan pelatihan berkelanjutan agar SDM tetap up to date dengan teknologi. Yang kelima, penilaian dengan pengelolaan kinerja, contohnya mengevaluasi individu berdasarkan target dan kontribusi. Yang keenam, program motivasi, penghargaan, dan retensi, contohnya menyusun strategi agar karyawan TI tetap termotivasi dan loyal. Yang ketujuh, kebutuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, contoh, memastikan semua kebijakan SDM sesuai hukum dan etika. Manfaat atau hasil yang diharapkan. Yang pertama, SDM TI yang kompeten dan efektif. Yang kedua, produktivitas meningkat dan risiko proyek TI menurun. Yang ketiga, retensi karyawan meningkat, tidak mudah keluar. Yang keempat, kegiatan TI berjalan selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Baik, dari kesimpulan di atas, APO 7 adalah proses yang memastikan bahwa sumber daya manusia dalam bidang TI dikelola dengan baik, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karir, agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya secara efisien. Baik, kemudian teman saya akan memberikan contohnya. Contoh penerapan APO 7 di instansi pendidikan. Contoh kasus di Universitas Cendekia Digital. Universitas Cendekia Digital ingin meningkatkan kinerja unit teknologi informasi agar layanan digital kampus seperti siakat dan sistem absensi berjalan optimal. Untuk itu, kampus menerapkan proses APO 7 berdasarkan kerangka kerja di COBIT 5. Langkah-langkah penerapan APO 7. Yang pertama, menetapkan struktur dan peran SDM TI. UTI menetapkan struktur organisasi yang jelas. Yang pertama, kepala UTI. Yang kedua, administrator sistem. Yang ketiga, pengembang aplikasi. Programmer. Yang pertama, teknisi jaringan. Yang kedua, help desk dan support. Setiap posisi memiliki uraian tugas dan tanggung jawab tertulis. Misalnya, programmer bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara aplikasi akademik berbasis web yang siakat, learning, portal dosen. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan. Kampus menyusun daftar kompetensi yang dibutuhkan. Contohnya, pengembang aplikasi menguasai PHP, Laravel, dan database MySQL. Teknisi jaringan paham konfigurasi router, server, dan keamanan jaringan. Helpdesk
menguasai komunikasi layanan, pengguna dan troubleshooting dasar. Yang ketiga, rekrumen dan seleksi SDM TI. Yang pertama, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi. Yang kedua, calon pegawai dilalui melalui tes teknisi dan simulasi kerja TI. Yang ketiga, HRD dan Kepala UTI bersama-sama menentukan kandidat terbaik. 4. Pelatihan pengembangan kompetensi. Kampus mengadakan yang pertama pelatihan keamanan siber dan manajemen sistem tiap semester. Yang kedua, workshop pengembangan aplikasi untuk dosen dan staf IT. Yang ketiga, sertifikat profesional TI misalnya ITIL Foundation CCNA. Selain itu, kampus juga mendukung pegawai untuk mengikuti seminar dan kursus online. Yang kelima, penilaian kinerja. Evaluasi dilakukan setiap semester berdasarkan yang pertama, ketepatan waktu penyelesaian proyek TI. Yang kedua, jumlah dan kualitas layanan kepada pengguna atau mahasiswa atau dosen. Yang ketiga, inovasi teknologi yang diusulkan dan diterapkan. Yang keenam, motivasi, penghargaan, dan retensi. Untuk meningkatkan motivasi, kampus memberikan yang pertama, insentif kinerja bagi staf TI berprestasi. Yang kedua, penghargaan IT Staff of the Semester. Yang ketiga, peluang promosi ke jabatan senior bagi pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi. Yang ketujuh, kepatuhan dan etika. Kebijakan SDM TI mengacu pada yang pertama, peraturan Kementerian Pendidikan tentang tata kelola SDM. Yang kedua, kebijakan internal universitas terkait etika digital dan privasi data mahasiswa. Baik, hasil yang dicapai, pertama, kualitas layanan digital kampus meningkatkan, akses learning lebih cepat dan stabil. Yang kedua, SDM TI menjadi lebih kompeten dan produktif. Yang ketiga, tingkat keluhan pengguna menurun drastis. Yang keempat, unit TI berkontribusi aktif dalam pengembangan strategi digital kampus. Baik, kesimpulan. Penerapan APO7 di Universitas Cendekia Digital berhasil membangun sistem pengelolaan SDM TI yang profesional, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pendidikan. Dengan SDM yang kompeten dan terlatih, kampus mampu meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung transformasi digital di lingkungan akademik.